Oke, rekan-rekan semuanya, kali ini kita membahas pelaporan ya di website Cortex ya atau Cortex Administration System. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini bagaimana sih? Nah, jadi Cortex ini kan baru diluncurkan pada tahun 2025. Jadi kewajiban perpajakan kita itu melaporkannya dan melakukan pembayarannya, membuat billingnya itu harus menggunakan web Cortex yang sebelumnya itu kita menggunakan DJP online. Nah, jadi di pelaporan tahun 2025 ini kita wajib menggunakan web Cortex kecuali ada surat edaran dari kantor pajak, ada khusus pajak tertentu yang dia belum bisa menggunakan Cortex. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan ya apabila kita sebagai wajib pajak orang pribadi adalah kita melakukan pendaftaran ya. Nah, pendaftaran ini dilakukan apabila kita belum atau menjadi wajib pajak pertama kali tahun 2025. Nah, bagaimana kalau misalnya kita udah menjadi wajib pajak sebelum tahun 2025? Nah, sebelum tahun 2025, kita menggunakan DJP online. Nah, apabila kita sudah menggunakan atau memiliki akses DJP online, kita tidak perlu melakukan registrasi ulang, ya. Tapi kita hanya memasukkan kata sandi, ya. Nanti memasukkan kata sandi. Ya, itu untuk orang pribadi. Nah, bagaimana kalau badan? Nah, badan ini sekarang dia menempel atau impersonate-nya atau perannya itu gabung dengan PIC sebuah perusahaan. Ya. Nah, jadi PIC sebuah perusahaan itu biasanya terdaftar di Aku Online atau di pada saat kita membuat akta perusahaan tersebut, di situ ada penunjukan penanggung jawabnya atau PIC-nya. Biasanya itu pimpinan atau direksinya. Ya, jadi udah otomatis nanti pada saat kita memasukkan atau mendaftarkan wajib pajak orang pribadi, ya itu udah otomatis nanti dia muncul ya impersonate-nya menjadi WP badan. Ya. Nah, jadi kita harus mengaksesnya bagaimana sih? Nah, mengakses nanti ke http://cortexdjp.pajak.go.id. Ya. Nah, nanti kita loginnya di sini. Oke. Nanti kita ulang kata sandinya, mengatur ulang kata sandinya sesuai dengan email ya atau nomor HP yang terdaftar di pengaturan di DJP online ya. Oke, nanti setelah kita masukkan di sana, nanti baru kalau kita memilih email, nanti dia munculnya ke email kita yang kita masukkan di sana atau kita masukkan nomor HP, nanti masuk ada tautan yang harus kita klik nanti di sana untuk perubahan sandi tersebut. Oke, kita langsung aja. Nah, jadi yang saya bilang di awal tadi, yang saya katakan di awal tadi, kalau bagaimana kita sudah menggunakan DJP online sebelumnya, kita hanya klik lupa kata sandi. Ya. Nah, lupa kata sandi ini kita nanti diminta memasukkan ID pengguna. Ya, ID penggunanya masukkanlah nomor NIK dari PIC atau pimpinan perusahaan ya. Kalau misalnya sebagai badan ya kita masukkan sebagai itu. Kalau orang pribadi ya masukin ID atau nomor KTP atau NIK dari wajib pajak pribadi tersebut. Ya, nanti isikan, nanti tinggal kita pilih mau berdasarkan email atau berdasarkan nomor gawe atau nomor HP.
Kalau email nanti kita ketikkan emailnya, ya, email yang terdaftar di DJP Online. Ya, nanti kalau sudah masukkan kode CAPTCHA, ya, kalau sudah nanti checklist pernyataannya, kalau sudah nanti klik kirim. Ya. Nah, jadi kalau sudah klik kirim nanti periksa ya secara berkala. Ya, kalau kita masukkan ke email nanti periksa secara berkala. Nanti ada tautan dari Cortex-nya dari pajak, nanti diklik aja, nanti dia langsung minta rubah kata sandi. Nah, ubah kata sandinya, kalau setelah itu nanti ada para pasenya, nanti di skip aja para pasnya, nggak usah dimasukkan, cuman kita masukkan sandi aja. Kalau sudah, klik OK, nanti setelah itu kita coba login. Nah, kalau sudah OK, kita login dengan password terbaru tadi. Ya, jadi ini langkah pertama yang harus kita lakukan untuk kita menggunakan aplikasi Cortex ini. Baik itu yang nanti sebagai wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Jadi saya ulangin lagi kesimpulannya dari penjelasan tadi. Kalau wajib pajak pribadi, masukkan nik ya pribadinya. Kalau wajib pajak badan bagaimana? Kan ada NPWP tuh di sebelumnya di DJP Online. Kita tidak perlu masukkan NPWP-nya. Kita cukup memasukkan salah satu PIC atau pimpinan atau direksi dari perusahaan kita tersebut. Misalnya nih, ada direktur utamanya. Kita masukkan nik direktur utamanya, ya, masukkan kata sandi, lupa kata sandi, sorry. Ya, kita lupakan dengan sandi, nanti daftar dulu, nanti dia otomatis. Ya, nanti langsung otomatis diimpersonate gabung ke perusahaan. Ya, nah, mengenai impersonate tadi, nanti saya jelaskan di materi selanjutnya, ya, atau di video selanjutnya. Nanti teman-teman bisa nanti bagaimana sih tampilannya nanti pada saat kita impersonate atau gabung ke perusahaan atau wajib pajak orang pribadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih.